underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, beberapa waktu yang lalu sempat viral beredar video tentang atap masjid di Bima, Nusa Tenggara Barat yang dibongkar oleh sejumlah orang, padahal masjid tersebut baru saja selesai dibangun. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kalau kita lihat video viralnya itu dan juga komentar-komentar apa yang terjadi, itu adalah ada sebuah bangunan masjid baru. Ya kita senang ya. Karena kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Kalau ada pembangunan rumah-rumah ibadah itu, ya kita senang. Artinya makin lama masyarakat Indonesia itu makin religius lah ya. Tetap berpikir kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang serba dikjaya dan serba tahu, yang menentukan hidup kita. Ya itu. Tapi belakangan ini, kalau kita lihat di NTB itu ada satu masjid baru, itu alasannya dibongkar kembali, itu karena kok bangunannya itu kok mirip seperti gereja. Ya. Lah ini padahal mayoritas penduduk di NTB tadi itu kan muslimnya banyak. Betul. Di sebelahnya itu ada yang pulau yang banyak Nasraninya ya, tapi kan kita Bhinneka kan kehidupan kita kan fine-fine aja, harmonis. Betul. Ya. Toleransi antar agamanya bagus. Lah, ini sebetulnya amat disayangkan. Ya, terutama yang disayangkan ini kan dari segi biayanya. Bangun masjid itu kan ya tidak murah. Ya, kalau mau bikin yang murah-murah itu jelek. Ini kan bagus. Betul. Itu biayanya mahal, tinggi. Nah, sekarang udah jadi kok dibongkar. Dengan alasan yang beredar itu kok bangunannya kok mirip seperti gereja. Nah, padahal kalau kita lihat di Indonesia ini sepertinya loh ya, itu kan banyak sekali kalau masjid-masjid itu selalu bentuknya itu seperti kubah di atas itu ya. Bentuknya kan model seperti masjid yang ada di Arab. Ya. Lah ini memang terus menjadi kalau bangunan masjid itu tidak seperti yang ada di Arab. Itu terus dianggap masjid ini maaf, semacam tidak memenuhi syarat. Ini ya repot ya, padahal untuk memenuhi syarat dengan hubungan kita dengan pencipta kita itu kan hubungan pribadi ya. Ya, asal kita ikutin ajaran-ajaran dari Tuhan, itu maka kita kan sudah dianggap beribadah dengan baik. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat tuh, kemarin itu ada tokoh dari pesantren yang kebetulan sekolahnya di Tiongkok, yaitu pernah menulis, dan ini viral juga di YouTube ya, itu bahwa dia mengatakan di Tiongkok itu agama Islamnya kuat sekali. Ya, terbukti itu kan ada Laksamana Cheng Ho yang mendarat di Semarang, dan di sana ada kelentengnya. Sebetulnya kelentengnya itu juga tempat ibadahnya Cheng Ho yang agamanya Islam, Muslim. Nah, kalau di Tiongkok sana itu Islam di sana itu mengadaptasi yang namanya kearifan lokal. Ya, jadi ceritanya dulu agama Islam waktu masuk di Tiongkok itu dia susah diterima. Ya, karena seperti dengan tradisinya Tiongkok sana yang menganut Konghucu, itu kok agak berbeda. Tapi akhirnya ustadz-ustadz itu menemukan jalan. Bahwa kalau agama Konghucu itu kan yang diutamakan menghormati orang tua, menghormati guru. Nah, ini di agama Muslim kan juga sama. Ya, enggak ada ajaran yang tidak seperti itu. Ajaran Muslim juga kamu harus menghormati orang tua, menghormati gurunya, menghormati Nabi, kan begitu kan? Nah, berarti sama. Nah, maka ustadz-ustadz di Tiongkok yang zaman kuno itu menyebarkan agamanya dengan mengatakan ini tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya di dalam cara-caranya saja, tapi intinya sama. Oleh sebab itu,
masjid-masjid yang di Tiongkok sana dibangun modelnya seperti kelenteng. Nah itu fine-fine aja. Lah akhirnya banyak sekali sekarang. Ya. Kalau dihitung dari jumlah penduduknya yang beragama Muslim di Tiongkok itu mungkin hampir sama dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu nomor 1 di dunia, di Tiongkok mungkin nomor 2 atau nomor 3 lah. Ya, karena penduduknya kan hampir 2 miliar ya. Berapa persennya itu kan banyak sekali. Ya. Jadi mestinya kalau di Indonesia bangunan masjid yang bentuknya nanti misalnya seperti pendopo, ada arsitekturnya dari Pulau Jawa, ada arsiteknya dari Pulau Minangkabau misalnya, itu mestinya juga ini menjadi kekayaan budaya ya. Tapi kalau semua seragamnya sama, ada kubah itu semua, ya menjadi kurang dinamikanya. Mestinya kekayaan yang dari arsitektur yang ada di Nusantara ini disatukan dengan tempat ibadah, justru ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om